kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teluh yang Dikirim Dukun Santet. Penulis Riza Rismawati dan Yanwar Arifin. Di bawah bulan purnama yang memancarkan cahaya lembut ke seluruh penjuru desa, malam di pesantren kami terasa dingin dan mencekam. Suara gemerisik dedaunan yang digoyang angin dan gemericik air dari sungai di dekat pesantren menambah kesan magis malam itu. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi penuh ketegangan sejak beberapa minggu terakhir. Bisikan-bisikan aneh, bayangan-bayangan gelap, perasaan tidak nyaman kerap menyelimuti para santri. Saat itu, aku menemani Gus Fadil, pengasuh pondok kami, untuk mengawasi gangguan tersebut. Gus Fadil adalah sosok yang disegani dalam pesantren. Usianya yang masih muda, sekitar 40 tahun, membuatnya memiliki semangat yang tak pernah padam. Ketenangannya selalu menyejukkan, dan beliau selalu menghadapi segala sesuatu dengan tawakal dan doa. Gus, apakah ini benar-benar ulah dukun santet? Tanyaku sambil berjalan di sampingnya. Gus Fadil mengangguk pelan. Ya, Ihsan, ini bukan hal baru. Dukun-dukun itu kerap kali mencoba mengganggu ketenangan pesantren kita. Namun, kita harus yakin bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar daripada kekuatan mereka. Kami melangkah menuju ruang utama pondok. Tempat kami akan melaksanakan doa bersama untuk mengusir teluh yang dikirimkan dukun santet. Ruangan itu tampak tenang, tetapi suasana mencekam terasa menyelimuti. Santri-santri yang lain sudah berkumpul di sana, duduk dengan khusyuk, menunggu Gus Fadil untuk memulai doa. Wajah-wajah mereka tampak tegang, mencerminkan kekhawatiran akan gangguan yang mereka rasakan selama beberapa minggu terakhir. Gus Fadil mengangkat tangannya, mengajak kami semua untuk memulai doa. Suaranya yang tenang dan penuh keyakinan mengalir, menguatkan hati kami semua. Kami mengikuti semua kata yang beliau ucapkan dengan penuh khidmat. Perlahan, suasana menjadi semakin mencekam, dan aku bisa merasakan kehadiran sesuatu yang gelap dan jahat di sekitar kami. Doa terus berlangsung, dan angin kencang semakin menjadi. Listrik tiba-tiba padam, membuat ruangan ini gelap gulita. Suara bisikan aneh mulai terdengar, membuat beberapa santri ketakutan dan memeluk satu sama lain. Akan tetapi, Gus Fadil tetap tenang. Suaranya semakin lantang dan doa yang diucapkan semakin kuat. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu. Lindungilah kami dari segala gangguan makhluk yang Kau ciptakan. Jauhkan kami dari niat jahat dukun-dukun yang ingin menyakiti kami. Tiba-tiba, sebuah suara tawa yang menyeramkan terdengar. Seolah-olah berasal dari seluruh penjuru ruangan. Aku merasakan udara semakin dingin dan suasana semakin mencekam. Namun, Gus Fadil tidak gentar. Beliau terus memimpin doa dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa saat, suara tawa itu perlahan hilang dan angin kencang mulai mereda. Perlahan-lahan, listrik kembali menyala dan ruangan itu menjadi terang kembali. Kami semua menghela nafas lega, merasa bahwa ancaman itu telah berlalu. Akan tetapi, Gus Fadil mengingatkan kami, ini belum berakhir. Kita harus terus berdoa dan memohon. Malam itu, kami semua tidur dengan hati yang sedikit lebih tenang. Meskipun bayangan ancaman masih terasa, aku berdoa dalam hati, memohon agar Allah selalu melindungi kami dari segala niat jahat yang ingin mencelakai pesantren ini. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Salah satu santri, Mustafa,
tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya lemas dan wajahnya pucat, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap energi hidupnya. Kami semua khawatir, dan Gus Fadil segera memeriksa Mustafa. Gus Fadil menggelengkan kepala. Ini adalah tanda-tanda santet. Kita harus segera bertindak sebelum semuanya semakin parah. Dan dengan segera, Gus Fadil mengajak kami untuk berkumpul kembali di ruang utama. Malam itu, kami melaksanakan doa bersama yang lebih panjang dan lebih khusyuk. Kami semua berdoa dengan penuh keyakinan, memohon agar Allah mengangkat segala gangguan yang menimpa pesantren kami. Di tengah-tengah doa, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhku terasa ringan, seolah-olah ada energi yang mengalir ke seluruh tubuhku. Aku melihat sekeliling, dan aku bisa merasakan bahwa semua santri merasakan hal yang sama. Gus Fadil membuka matanya dan tersenyum. Allah mendengar doa kita. Insya Allah, segala gangguan ini akan segera berlalu. Keesokan harinya, Mustafa mulai pulih, wajahnya kembali bersemangat, dan tubuhnya tidak lagi lemas. Kami semua bersyukur dan berterima kasih kepada Gus Fadil yang telah memimpin doa dengan penuh keyakinan. Meski demikian, ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Malam itu, ketika kami sedang bersiap untuk tidur, kami mendengar suara ketukan di pintu. Aku membuka pintu dan melihat seorang pria tua dengan pakaian lusuh berdiri di depan pintu. "Maaf, saya membutuhkan bantuan," katanya dengan suara serak. Aku memanggil Gus Fadil dan beliau segera datang. Pria tua itu bercerita bahwa dia adalah seorang dukun yang telah insaf. Dia mengaku bahwa dia adalah salah satu dukun yang mengirim teluh ke pesantren kami. "Saya menyesal atas apa yang telah saya lakukan," katanya dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Saya ingin bertobat dan memohon maaf kepada semua santri di sini." Gus Fadil tersenyum lembut. Tobat adalah jalan terbaik. Allah Maha Pengampun. Mari kita berdoa bersama untuk memohon pengampunannya. Malam itu, kami semua berdoa bersama dengan dukun tua itu. Kami memohon agar Allah segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Setelah doa, pria tua itu merasa lega dan berterima kasih kepada Gus Fadil. Kehidupan di pesantren kembali normal, tidak ada lagi gangguan aneh atau teluh yang mengganggu kami. Kami semua belajar banyak dari pengalaman ini. Kami belajar tentang kekuatan doa, pentingnya kebersamaan, dan arti sebenarnya dari pengampunan. Gus Fadil terus memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Kami semua merasa bersyukur memiliki beliau sebagai pengasuh pondok kami. Dengan bimbingannya, kami semakin kuat dalam iman dan semakin dekat dengan Allah. Pesantren kami menjadi tempat yang lebih tenang dan harmonis. Kami semua belajar untuk selalu bergantung kepada Allah dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan hidup. Pengalaman ini menjadi kenangan yang akan selalu kami ingat, mengajarkan kami tentang arti keberanian, kekuatan doa, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.